di balik tahta yang megah dan kekuasaan yang tak terbantahkan, Sultan Abdul Hamid II menyimpan derita yang tak terlihat oleh banyak orang, meskipun ia memimpin kekhalifahan Ottoman dengan tangan besi. Hidupnya dipenuhi dengan rasa kesepian, pengkhianatan, dan akhirnya kejatuhan yang tragis. Kisah hidupnya adalah kisah tentang cinta yang terpendam, pengorbanan tanpa balasan, dan akhir yang penuh kesedihan. Sultan Abdul Hamid II dikenal sebagai penguasa yang keras dan tegas, tetapi di balik ketegasan itu, ia adalah seorang pria yang terluka oleh berbagai tragedi. Sejak awal pemerintahannya, ia dihadapkan dengan tantangan besar. Ottoman, yang pada masa kejayaannya menjadi kekaisaran yang sangat besar, mulai runtuh. Kejatuhan wilayah-wilayah penting dan pengaruhnya di dunia internasional membuat Abdul Hamid II merasa bahwa dirinya harus mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan negaranya. Namun, semakin ia berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, semakin ia merasa terasing dari orang-orang yang seharusnya ia percaya. Abdul Hamid II menjalani hidupnya dengan perasaan terjepit antara dua dunia, dunia kekuasaan yang terus berubah dan dunia pribadi yang semakin sunyi. Meskipun ia terus berusaha untuk menjaga kekaisaran tetap berdiri, hati kecilnya seringkali dipenuhi dengan keraguan dan kesepian yang tak terungkapkan. Setiap keputusan yang diambil Abdul Hamid II dipenuhi dengan pertaruhan besar. Ia harus menghadapi tekanan dari kekuatan luar, seperti negara-negara Eropa yang semakin mengancam keberadaan Ottoman. Namun yang lebih menyakitkan baginya adalah pengkhianatan yang datang dari dalam kerajaan sendiri. Orang-orang yang paling ia percaya, termasuk para penasihat dan anggota keluarga, mulai meragukan kepemimpinannya. Pada tahun 1909, sebuah pemberontakan besar yang dipimpin oleh kelompok Young Turks membuat Sultan Abdul Hamid II merasa seperti dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai sekutu. Ketika pemberontakan itu berhasil menggulingkannya, Abdul Hamid II merasakan kehancuran yang mendalam. Semua upayanya untuk menyelamatkan Ottoman berakhir sia-sia, dan ia dipaksa untuk turun dari tahta yang selama ini ia perjuangkan dengan begitu keras. Setelah kejatuhannya, Sultan Abdul Hamid II dipenjara di sebuah istana kecil yang terisolasi, jauh dari dunia yang dulu ia kuasai. Di sana, ia merasakan kesendirian yang tak terkatakan. Tidak ada lagi sorakan rakyat yang mengagungkannya, tidak ada lagi pengikut setia yang datang untuk memberi semangat. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang penuh penyesalan. Hari-harinya di penjara dipenuhi dengan kenangan pahit. Ia mengenang masa-masa ketika ia masih seorang pemimpin yang dihormati, dan bagaimana ia berjuang mati-matian untuk menjaga kejayaan Ottoman. Meskipun harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri, rasa kesepian dan ketidakberdayaan menghantuinya, dan ia seringkali merasa bahwa segala pengorbanannya tidak dihargai. Akhir hidup Sultan Abdul Hamid II adalah puncak dari segala penderitaannya. Ia meninggal dunia pada tahun 1918, jauh dari tahta, jauh dari cinta rakyat, dan jauh dari dunia yang pernah ia pimpin. Kematian Sultan Abdul Hamid II tidak dirayakan. Tidak ada yang menggelar upacara besar atau mengenangnya sebagai pahlawan. Ia meninggal dalam kesendirian, tanpa penghormatan yang layak diterimanya. Meskipun ia adalah seorang pemimpin yang telah mengorbankan segalanya untuk negara yang dicintainya, beberapa orang mengenangnya dengan rasa hormat, tetapi banyak pula yang melupakan kontribusinya. Sultan Abdul Hamid II mengakhiri hidupnya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa gagal, tidak hanya dalam mempertahankan kekaisaran Ottoman, tetapi juga dalam menjaga dirinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak hanya kehilangan tahtanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri.